Sejarah Candi Borobudur. Peninggalan dinasti Shailendra. Candi Borobudur memiliki sejarah panjang. Situs ini merupakan bukti sejarah perkembangan agama Buddha di Indonesia. Berikut sejarah Borobudur. Berdasarkan informasi dari situs Cagar Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Candi Borobudur diduga didirikan pada pemerintahan dinasti Shailendra antara 750 sampai 842 Masehi. Pendiriannya diperkirakan secara bertahap dan gotong royong sebagai wujud kebaktian ajaran agama Buddha. Oleh sebab itu, Candi Borobudur mempunyai keragaman fungsi, yakni monumen untuk memuliakan leluhur pendiri dinasti Shailendra dan memuliakan agama Buddha. Sejarah Borobudur. Balai Konservasi Borobudur dalam situsnya menyebutkan, sejarawan J.G. de Kasparis berpendapat bahwa pendiri Candi Borobudur adalah Raja Samaratungga yang memerintah pada 782 sampai 812 Masehi, masa dinasti Shailendra. Candi Borobudur dibangun untuk memuliakan agama Buddha Mahayana. Pendapat itu berdasarkan interpretasi prasasti berangkat tahun 824 Masehi dan prasasti Sri Kahulunan 842 Masehi. Cagar Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam situsnya menyebutkan, ada tafsiran lain yang menuturkan bahwa Candi Borobudur bukanlah semata-mata berlatar agama Buddha. Lebih dari itu, bangunan candi dipengaruhi oleh konsep pemujaan leluhur yang diwujudkan dalam bentuk bangunan berteras. Oleh sebab itu, Candi Borobudur mempunyai keragaman fungsi, yakni monumen untuk memuliakan leluhur pendiri dinasti Shailendra dan memuliakan agama Buddha. Penemuan Borobudur. Candi Borobudur terletak di Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Situs sejarah itu sempat ditinggalkan. Dugaan sementara sejumlah ahli, penyebab kompleks candi tersebut ditinggalkan adalah bencana Gunung Merapi meletus pada 1006. Namun, hasil penelitian geologi, vulkanologi, dan arkeologi belum dapat membuktikan letusan hebat tersebut. Pada abad ke-18, dapat dipastikan Candi Borobudur sudah tidak digunakan lagi. Beberapa naskah Jawa, salah satunya Centini, menyebutkan lokasi candi ini sebagai bukit atau tempat yang dapat membawa kematian atau kesialan. Artinya, tempat ini sudah ditinggalkan sebagai tempat suci agama Buddha. Pada 1814, Candi Borobudur kembali ditemukan. Balai Konservasi Borobudur dalam situsnya menyebutkan, Sir Thomas Stanford Raffles, Gubernur Jenderal Inggris mendapatkan informasi bahwa di daerah Kedu ditemukan susunan batu bergambar. Kemudian, Raffles mengutus seorang Belanda bernama Cornelius untuk memimpin pembersihan situs yang saat itu tertutup oleh tanah, semak belukar, dan pepohonan. Pada 1835, pembersihan itu dilanjutkan oleh residen Kedu yang bernama Hartman. Tak hanya pembersihan, ia juga mengadakan penelitian mengenai situs tersebut. Namun, laporan mengenai penelitian ini tidak pernah terbit. Pemugaran Borobudur. Pemugaran besar-besaran Candi Borobudur tercatat sebanyak 2 kali, berdasarkan informasi dari Balai Konservasi Borobudur. Pemugaran pertama dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda di bawah pimpinan Van Erp dan kedua oleh pemerintah Indonesia diketuai oleh Sukmono. Pemugaran pertama pada 1907 sampai 1911, dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah Hindia Belanda di bawah komando Van Erp. Pemerintah Hindia Belanda sepakat untuk menggelontorkan dana 48.000 gulden untuk pemugaran candi. Sasaran pemugaran lebih banyak ditujukan pada bagian puncak candi yaitu 3 teras bundar dan bagian stupa. Pemugaran kedua pada 1973 sampai 1983, oleh pemerintah Indonesia di bawah komando Sukmono. Berdasarkan informasi dari situs Cagar Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pada 1955 pemerintah Indonesia mengajukan permintaan kepada UNESCO guna membantu menangani masalah Candi Borobudur. Pada 1960, Borobudur dinyatakan dalam keadaan darurat. UNESCO pun terlibat lebih aktif dalam upaya pelestarian ini. Pada 1971, dilakukan upaya penyelamatan Candi Borobudur secara besar-besaran,
setelah UNESCO menyetujui pemberian bantuan pemugaran candi. Pada tanggal 23 Februari tahun 1983, pemugaran Candi Borobudur dinyatakan selesai. Selanjutnya, Presiden Soeharto meresmikan pembukaan Candi Borobudur bagi masyarakat luas. Pada 1991, Candi Borobudur bersama-sama dengan Candi Pawon dan Candi Mendut ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya dunia. UNESCO memberi nama situs ini Borobudur Temple Compounds. Pada 2008, kawasan Candi Borobudur dinyatakan sebagai kawasan strategis nasional. Langkah ini diikuti dengan peninjauan dan penataan kembali zonasi kawasan tersebut. Itulah sejarah singkat tentang Candi Borobudur. Bila ada salah kata, dan salah info, saya minta maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa bantu channel ini dengan subscribe, like, dan komen. Terima kasih.